Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali saya Sipa Wimela Gumanti, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Seperti biasa akan memaparkan kembali materi yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haja Hene Nur Aini SAMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SAMH. Video ini seperti biasa untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum pidana lanjutan, dan yang akan saya paparkan yaitu mengenai pembahasan konkursus, tapi yang akan saya paparkan kali ini adalah menjelaskan tentang pasal-pasal yang terdapat dalam pembahasan konkursus tersebut, yaitu dari pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP. Ya, jadi saya tidak akan membahas mengenai isi daripada pasal-pasal tersebut. Teman-teman bisa baca saja untuk isinya, tapi lebih tepatnya yang akan saya jelaskan yaitu uh, kesimpulan daripada pasal 65 sampai dengan pasal 71 tersebut. Jadi teman-teman, perbarengan perbuatan atau konkursus realis itu berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan ditambah kejahatan yang terdapat dalam pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya, absorpsi yang dipertajam atau diperberat. Jadi perbuatan lebih dari satu tetapi dilakukan berdiri sendiri. Kemudian untuk konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan ditambah pelanggaran menurut pasal 66 KUHP. Jadi untuk semua jenis ancaman pidana, tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperlingan. Kemudian untuk penjelasan pasal 67 KUHP, yaitu jadi pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidana pokok yang dijatuhkan, dan pada dasarnya bersifat kumulatif. Pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu apabila terpidananya adalah korporasi dalam keadaan tertentu mempunyai efek penangkalan yang lebih efektif. Karena itu hakim dapat mengenakan pidana pencabutan hak yang dimiliki suatu korporasi meskipun dalam rumusan pidana ancaman tersebut tidak dicantumkan. Beralih ke pasal 68 KUHP adalah penjelasan dari pasal ini bahwa pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun, melebihi pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Sedangkan pasal 69 KUHP mengatakan, maksud saya kesimpulannya adalah seseorang yang melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Akan tetapi hakim dapat menjatuhkan pidana selama 20 tahun berturut-turut bila mana tindak pidana itu diancam pidana mati atau seumur hidup, atau ada pemberatan pidana, tetapi dalam keadaan bagaimanapun hakim tidak boleh menjatuhkan pidana lebih dari 20 tahun. Kita beralih ke pasal 70 KUHP. Jadi konkursus realis pelanggaran ditambah pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidananya dijumlahkan. Jadi khususnya menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan alias 16 bulan. Jadi apabila seseorang melakukan dua pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan, misal katakanlah 9 bulan, maka untuk seseorang itu dijatuhkan pidananya 18 bulan kurungan, karena satu tindak pidana itu diancam kurungan 9 bulan karena melakukan dua pelanggaran, jadi dikalikan menjadi 18 bulan. Tapi hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harusnya dijatuhkan bukan 18 bulan, akan tetapi 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan.
Dan yang terakhir yaitu pasal 71 KUHP, bahwa konkursus realis baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku di pasal ini, di pasal 71 KUHP. Jadi misalkan contohnya ada seorang melakukan tindak pidana pada tanggal 1 Januari 2020 melakukan pembunuhan, kemudian dia melakukan tindak pidana lagi pada tanggal 5 Februari 2020 melakukan pencurian, dan pada tanggal 10 Maret 2020 dia melakukan tindak pidana kembali, yaitu dengan melakukan pencurian kembali. Jadi dalam hal ini karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja yang pembunuhan itu yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1 jika hakim sudah memutus pidana terberat ditambah sepertiga, maka untuk perkara selanjutnya hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat ditambah sepertiganya, vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah sepertiganya. Jadi pasal 71 KUHP ini berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Jadi oleh karena itu jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus, tetapi dalam praktek jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Oleh sebab itu dan atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang yang pertama pemidanaan dalam tindak pidana, dan yang kedua stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan atau namun menurut sistematika KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu memberatkan. Baik teman-teman, itu saja materi mengenai konkursus, membahas tentang pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.